Presiden udah bukan, menteri juga bukan, DPR ya juga bukan. Tiba-tiba videonya muncul sedang meninjau lokasi bencana alam di Sumatera Barat. Bahkan presiden yang sekarang kalah star dengan Wawa ini. Ngeri kali Wawa ini kan. Nah, udah begitu, datangnya dia ke sana, ninjau masyarakat yang terdampak bencana, atau mungkin ngitung gelondongan yang hanyut. Ya, itu aja, ada dua kemungkinan. Bikin VT boleh, tapi jangan on. Anda sayang follower Anda 11.000, tapi on bikin VT asal sembarangan. Saya bilang apa? Bego, nggak asal bikin VT, asal bikin hoax gitu loh. Kamu lihat di video itu Pak Jokowi di sebelah dadanya itu ada pin sebagai lambang negara, sebagai kepala negara. Gitu loh. Itu video saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau mengunjungi wilayah terdapat bencana alam pada saat itu. Nah, kamu bikin VT, Presiden bukan, DPR bukan, kalah presidennya sekarang. Jokowi sudah hadir di situ, presidennya kemana? Jangan coba membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan VT-VT palsu. Sebelum bikin VT, dilihat dulu baik-baik itu lokasi di mana, keadaannya tuh di mana, kapan VT itu bisa kita cek gitu loh. Jangan asal bikin VT, ada VT keluar di TikTok, disamber, dimakan, dilanjut. Nah, ini contoh keledai-keledai dungu yang sering memframing dan memfitnah Pak Joko Widodo berdasarkan asumsi dan ide liar mereka. Dari situlah saya sampaikan berkali-kali, dari situlah saya menyebutkan berkali-kali, mereka itu keledai. Kenapa keledai? Karena hati, pikiran, akal sehat mereka nggak digunakan untuk melihat mana kebenaran, mana kebohongan. Dari situ aja mereka nggak bisa bedain. Padahal sudah jelas-jelas di video itu, di dada kirinya Pak Jokowi ada pin presiden. Artinya video itu dibikin berdasarkan kebencian dan ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi. Tujuannya untuk memframing dan memfitnah seolah Pak Jokowi hadir di Sumbar dan mencari simpatisan masyarakat. Padahal video aslinya seperti ini. Itulah makanya sering saya bilang, keledai emang susah untuk diajak berbicara kebenaran. Karena yang mereka percaya selalu kebohongan. Disebarluaskan kebohongan itu, kemudian dipercayai kalangan keledai juga. Nah guys, ini juga oleh para pembenci bisa dijadikan sumber narasi, bahan narasi untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi. Nanti mereka bilang kalau Pak Jokowi datang ke tempat bencana di Sumatera Barat, ya pencitraan, pakai disediain media, ya mencari muka, ada aja lah, ya ada aja lah. Padahal Pak Jokowi nggak nyuruh mereka untuk nyoting, kan yang cari berita kan para reporter, jurnalis, ya kan. Nanti dikirain Pak Jokowi yang nyuruh. Nah nanti kalau Pak Jokowi sudah mendatangi para korban bencana, mengatakan pencitraan, sok ngasih simpati, sok inilah, pokoknya Pak Jokowi ku jelek. Nah nanti kalau Pak Jokowi nggak datang ke tempat bencana, ya mereka ya kowar-kowar, ya mantan presiden kok nggak punya hati, zolim, jahat banget, sudah tahu ada musibah nggak dilihat, ya ini ono aja namanya pembenci guys. Nanti di kolom-kolom itu banyak nanti yang para buzzer-buzzernya orang pembenci itu mengatakan si dibayar berapa lah, ya kok masih memuji Mulyono lah,
wis jenenge cangkeme para pembenci, guys. Tidak ada habis-habisnya menghujat Pak Jokowi. Pak Jokowi ngopo wae wis dihujat. Dan di mata mereka itu tidak ada baiknya Pak Jokowi. Pokoknya Pak Jokowi ki elek. Apa-apa ki Pak Jokowi salah, guys. Prihatin ya melihat orang-orang sesakit hati seperti itu. Salam waras ya, guys. Pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap korban banjir bandang dan juga tanah longsor di Aceh, di Sumatera Barat, dan juga di Sumatera Utara, serta di wilayah lainnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah dan cobaan ini. Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat. Saya lihat bersama-sama bergotong royong menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Ya itu ya teman-teman, ada framing bahwa Pak Jokowi ini seolah mendatangi tempat bencana padahal sudah tidak jadi presiden, bukan juga anggota DPR. Ya kalaupun itu video baru dan benar-benar terjadi, sebenarnya saya nggak mengerti, saya tidak menemukan masalahnya di mana, karena ini menyangkut kemanusiaan gitu ya teman-teman. Tidak pandang kamu jabatan apa, dulu kamu siapa, bahkan ya kalau Pak SBY, Bu Megawati mau berkunjung ke daerah bencana pun kita tidak ada persoalan di sana ya, tidak ada masalah. Dan walaupun yang tadi video lama yang disebarkan menjadi hoax dengan framing ya netizen tadi, ya kalaupun itu video baru, ya tidak ada masalah ya. Namanya orang tertimpa bencana, seperti kata Pak Jokowi, kekuatan kita ada pada gotong royong. Ya luar biasa Pak Jokowi ini membangun apa ya statementnya ya. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang, bahwa kekuatan kita itu ada pada gotong royong. Ini kan spiritnya persatuan ya. Jadi sangat aneh, udah di framing ya. Video lama pula itu kan hoax jadinya. Tapi bahkan kalau itu pun video baru, masalahnya apa kita tidak temukan ya teman-teman, karena ini membantu sesama anak bangsa, sesama saudara, seharusnya tidak perlu ya disalahkan ya teman-teman Pak Jokowi. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.